Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Haji Hasan Akidin beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW Bapak Supardio SD beserta jajarannya. Yang saya hormati guru kita Imam tetap Masjid As-Salam Al-Mukarram Ustaz Haji Luqman Hakim SPDI. Dan yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT dari RT 1 sampai dengan 10 beserta stafnya. Juga yang saya hormati ibu-ibu PKK, ibu-ibu Majelis Taklim, ibu-ibu Posyandu, dan yang saya banggakan para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, jemaah Masjid As-Salam rahimahullah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita yang tak terhingga banyaknya dengan nikmat-Nya lah. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita mempunyai kesempatan untuk berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya yang selalu berusaha untuk menjalankan ajarannya secara istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini saya akan belajar menyampaikan kultum yang saya beri judul ibadah puasa membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik. Namun sebelum saya menyampaikan kultum, saya ingin mohon dengan ikhlas khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, tolong aminkan doa saya. Doa saya diuntukkan kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang telah berjuang dengan pengorbanannya di lingkungan pembangunan lingkungan RW 09 ini. Baru saja kemarin yang meninggal adalah saudara kita Bapak Suryadi bin Bapak Samsudin. Beliau adalah bekerja dengan Pak Haji Ed dalam pengawasan pembangunan di Masjid As-Salam. Nah, sedikit saya akan sampaikan sejarah perjalanan lingkungan kita. Pertama, tanah ini adalah tanah pasir yang waktu itu persyaratan pengembang developer, tanah ini bisa dipakai apabila ada tanda tangan seluruh warga RW 09. Pada waktu itu warga belum banyak. Nah, yang waktu itu bekerja adalah almarhum Hadi Imdi. Semoga beliau senantiasa mendapat rahmat maghfirah. Setelah itu kita sepakat membangun Mushola As-Salam yang pada waktu itu ketuanya adalah ayahanda Bapak Yunus Rasul, itulah ayahnya Bapak Haji. Setelah musola kita bangun karena sudah tidak nyaman lagi, maka setelah musola dibangun kita butuh tempat pendidikan. Setelah itu baru kita membangun TPA.
Setelah membangun TPA, kita membangun masjid. Masjid As-Salam yang megah ini yang sekarang kita nikmati. Setelah membangun masjid, kita membangun lapangan olahraga. Setelah membangun lapangan olahraga, kita membangun pos RW. Jadi, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita itu, yang telah berjasa membangun lingkungan, maka saya ingin mengirimkan doa dibantu dengan bapak-bapak, artinya kita semua mengirimkan doa. Maka dengan ikhlas saya mohon kepada bapak-bapak ibu, aminkan doa saya. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma anzil rahmatallahi ala ahli al-qul min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hukratan min khubaril niran. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga Allah kabulkan doa kita semua. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat yang Allah muliakan. Saya dalam menyampaikan khutbah ini semoga bermanfaat untuk kita semua, bagi khusus diri saya dan keluarga saya. Mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimun. Kata Allah, semua umat, artinya kita mempunyai ajal. Ajal itu adalah batas waktu hidup kita. Apabila ajal itu tiba, mereka tidak bisa meminta untuk mengundurkan ataupun memajukan walaupun sesaat. Firman Allah ayat firman Allah Al-A'raf ayat 34 itu menegaskan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Bahkan hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Sebagaimana sampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, a'malu ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuju dzalik. Kata Nabi, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang melampaui angka itu, jarang sekali. Nah, ini terbukti. Saya waktu kecil di Kuningan, ya usia saya SMP. Memang saya menjumpai ada orang yang meninggal umurnya 100 tahun, tapi cuma satu orang. 78, di atas 70 tahun, 80 ada juga, tapi nggak banyak. Tapi kebanyakannya adalah memang 70 ke bawah. Nah, sekarang terbukti di lingkungan kita. Ayo kita cek di lingkungan kita. Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, rata-rata umurnya berapa? Bahkan mungkin 60 ke bawah, ya kan? Rata-rata. Nah, oleh karena itu, karena waktu hidup kita ini sangat singkat, maka mari kita gunakan waktu hidup kita ini sebaik-baiknya dengan dengan melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita menjadi ibadah.
Kenapa saya katakan seluruh aktivitas kita menjadi ibadah ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah. Jadi Allah menciptakan kita ini untuk beribadah. Sehingga itu saya sebutkan, mari seluruh aktivitas kehidupan kita harus dijadikan ibadah. Ada aktivitas ibadahnya sifatnya ritual, ada aktivitas ibadahnya sifatnya sosial. Itu yang disebut dalam Al-Quran hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, ibadah ini, ibadah yang kita kerjakan ini adalah untuk menjadi bekal, di mana bekal ini akan kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita di alam kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Itulah makanya kita berdoa. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hasr 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah diri kamu masing-masing memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok di sini adalah kehidupan di alam kehidupan setelah kehidupan ini. Artinya alam barzakh dan alam barzakh. Ya, jadi kita ini seluruh aktivitas yang kita lakukan tiap hari itu harus dalam bentuk ibadah, karena akan menjadi bekal. Nah, oleh karena itu, marilah bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kita gunakan waktu hidup kita yang sebaik-baiknya untuk kita selalu bertakwa kepada Allah. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan ini kita diberi kesehatan, diberi kemampuan, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dalam Al-Baqarah 183 ya. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ayat ini harusnya ditadaburi oleh kita, dikaji, direnungkan. Betapa hebatnya ibadah puasa Ramadan, sehingga dapat membentuk manusia menjadi manusia yang bertakwa. Apa kehebatan daripada ibadah bulan suci Ramadan? Dalam pertemuan ini mari kita uraikan kehebatan daripada ibadah bulan suci Ramadan. Yang pertama, pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan hanya diketahui oleh Allah dan orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Ini dalam kehidupan, dalam hidup ini, orang yang paling dekat kepada kita ini kan istri kita. Orang yang paling dekat kepada istri kan para suami. Nah, orang yang paling dekat kepada kita aja tidak tahu para istri itu tadi siang suaminya puasa atau tidak. Tidak akan tahu. Makanya disebut ibadah sir, ibadah rahasia. Nah, karena tidak diketahui oleh orang lain, maka ibadah puasa tidak dapat dirusak oleh setan keikhlasannya. Ini hebatnya ibadah puasa. Sedangkan ikhlas itu adalah syarat mutlak untuk menjadi orang bertakwa. Itu kehebatan ibadah puasa yang pertama.
ibadah puasa yang kehebatan daripada ibadah puasa yang kedua, pengertian puasa itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu paham pengertian puasa? Akan saya sebutkan, tolong koreksi kalau salah. Ibadah puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari selama 1 bulan di dalamnya. Itu pengertian ibadah puasa. Nah, bahasa yang panjang ini kalau saya ringkas adalah menahan diri untuk tidak melakukan dosa. Itu kami tadi. Nah, menahan diri untuk kita tidak melakukan dosa ini adalah syarat mutlak untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau saya umpamakan ikhlas dan menahan diri untuk tidak melakukan dosa, ini adalah yang disebut roh ibadah. Bisa analogikan di diri saya, tubuh saya ini, jasad saya ini tidak akan ada gunanya setelah tidak ada rohnya. Jadi tidak memberikan manfaat dari tubuh saya yang tidak ada rohnya ini kepada diri saya ataupun kepada orang lain. Nah, begitu juga dengan ibadah. Ibadah yang kita kerjakan itu, apabila tidak ada ruh ibadahnya, ibadahnya kan ikhlas dan menahan diri untuk tidak melakukan dosa, maka sepertinya tidak ada gunanya, nggak ada manfaatnya untuk dirinya, nggak ada manfaatnya untuk orang lain. Makanya Rasulullah SAW dalam puasa menyampaikan, "Kam shaimin la shaimin syai'in ila jual." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan karena ibadahnya tidak dengan ruh ibadah. Jadi mengerjakan ibadah itu tidak dengan ruh ibadah. Nah, karena sekarang kita sudah tahu, maka marilah seluruh aktivitas kehidupan kita ini kita jadikan ibadah dengan selalu menyertakan ruh ibadahnya. Insya Allah dengan demikian, sesuai dengan ayat tadi, bahwa puasa akan menjadikan orang-orang yang bertakwa. Itulah hebatnya ibadah puasa. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya mohon doanya kepada bapak-bapak ibu semua, agar apa yang saya sampaikan ini dapat saya amalkan dan dapat juga oleh bapak-bapak diamalkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.